dokter perineum. Kan G1 paling penting adalah dilakukan episiotomi. Udah pernah episiotomi dokter apa? Episiotomi itu dilakukan. Kenapa sih? Aneh aja dokter ya tanya ya. Pakai nanya. Presentasi. Di mediolar jadi episode dia di media. Tidak kelihatan. Lateral. 5. Miring, jangan sampai ke bawah. Kenapa kalau ke bawah? Ada muskulus pintar ani, robek nangis deh. Ya nggak bisa ngedengar. Iya betul. Iya betul. Ada yang Betul naik sekali. lain, robek, PHP nggak bisa, mending sistol, bolong, hati-hati ya. Semakin naik grade-nya hati-hati. Nah itu, maksud kalau dia hamil berikutnya mau hamil lagi, edukasi, bu hati-hati. Riwayatnya lebih baik sembuh lukanya dulu, lukanya itu nggak apa-apa mau bu hamil lagi nggak apa-apa. Gas. Pada dewasa berapa tahun? Gas. Takut banget. Dewasa berapa tahun? Ya 2 tahun, edukasi jangan hamil dulu sebelum 2 tahun. Untuk proses penimbunan dari keseluruhan itu di rahimnya juga. Ada lagi nanyain? Ini sampai jam berapa sih deh? 15.55 dong. Masih lama ya? Lama ya? Ya mau nanya apa? Cepet aja nggak apa. Kalau aku kecepatan tanya aja, dok kecepatan dok? Apa Kalau dok? mau lebih cepat nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Temennya mana tadi? Kak Anastasia? Kayaknya ketiduran. Astaga. Kalau ketiduran terus sakit kayaknya. Itu bukan operasi deh. Ada orang yang duk. Ya Allah. Iya mungkin yang nyusul apa bilang nyusul nggak apa-apa gitu. Nyusul nggak apa, Nak? Terlambat daripada tidak sama sekali. Ini tadi saya coba dihubungi. Lewat IG. Telepon IG. Tapi pakai apa lagi? IG. Pakai merpati ya. Kan dia online. Jangan. Ya. Ini ada pemeriksaan yang USG yang nanti bakalan melakukan di sini. USG. Kan USG juga bu. Oh kita ada osteo SG. Sampai USG tapi aku nggak jelasin secara ini. Wow. USG ya USG itu ya sebenarnya koas kan nggak USG ya. USG itu ya paling penting adalah fetal biometri. Sorry yang kalau nggak sampai apa itu nggak masalah gitu. Kayaknya IG. Abis nelfon teman gue. Dia kamu di mana? Oh, ya USG dasarnya. Jadi kalau USG itu kan fetal biometri ya paling penting. Apa tuh fetal biometri? Dilihat satu biparietal diameter. Apa biparietal diameter? Potongan biparietalnya dari diameter kepala. Apa yang dilihat dok? Pars cerebrinya. Dilihat pars cerebri gimana? Jadi ini kalau ada gambar USG, gambar kepala bulat, gimana ya? Ada pulpen ya? Ada pulpen ya? Ada spidol ya. Rumah tuh sini ada. Dokter, Malah. tadi katanya anak saya lagi muntah-muntah nih. Lagi muntah, izin sakit. Izin sakit. Tapi katanya dia kalau sanggup dia mau lari ke sini. Ya udah nggak apa-apa kalau sakit. Kamu Biasanya sih gimana? Biasanya izin apa? Ada izinnya Izin ke sana kalau ya di Kimi aja. Malah Ya, diminta, pokoknya malah diminta. Kalau spidol mana dok? Ini kan kayak kepala ya, ini kepala nih, posisi kepala, bulat kan kepala ya, agak longok. Jika detektor itu bagian tengahnya, ya. Pars cerebri dilihat kalau dia ada tanda gambar seperti panah. Panah, dia namanya pars cerebrinya itu dilihat. Ya, diukur dia inner ke outer atau outer ke inner. Apa tuh dok inner ke outer? Ini kan ada garisnya deh. Ada garis tepi itu dari lingkar kepala itu. Nanti dia ada lapisan dalam, lapisan luar. Kan juga USG soalnya. Agak aneh soalnya ada USG udah. Apalah sekalian. Jadi inner outer boleh dari dalam, lapisan dalam, ditarik garis lurus, memotong dari garis tengah ini ke bawah sampai ke lapisan ini ada lapisan luar dalam juga, lapisan luar. Jadi yang ini dalam, ini luar, inner outer, atau dari luar outer ke inner itu untuk biparietal diameter. Ya, external aja ya, kan kalian nggak USG sebenarnya, gue tahu aja. Mungkin dokter umum udah boleh USG kali di puskesmas di screening ini. Ya gitu ya. Untuk lingkar kepala, nanti tarik garis dari outer ke outer, outer ke outer. Setelah itu
itu dia tuh bentuknya lingkar deh. Jadi dia ngelingkar. Kalau dia HC kan circumference lingkar kepala. Jadi ada BPD, kan circumference, HC, lingkar kepala. Dia setelah yang tadi garis lurus tadi kalau di USG itu ada namanya alatnya untuk di scroll. Jadi ngebentuk lingkaran. Buka untuk ikutin lingkarannya ke kanan kiri. Enaknya itu langsung praktek ke USG ini ya. Jadi dia ketahuan lingkar kepalanya berapa senti. Ya, setelah itu baru lingkar perut. Lingkar perut sama, lingkar perut tuh ini boleh nggak sih? Abdomen juga nanti dilihat ya. Lingkar perutnya nanti kelihatan pembuluh venanya juga. Biasanya bentuknya kayak V gitu deh. Yang itu aja ya. Nanti diukur lingkar perutnya, namanya AC, abdominal circumference, diukur juga. Satu diukur FL, femur length diukur juga. Dok, saya ambil speeder ya? Iya, boleh. Ambil femur length, nanti femur length diukur juga. Setelah femur length diukur, PPD diukur, HC diukur, nanti terlihat untuk taksiran berat janinnya, FW-nya berapa. FW-nya itu dilihat, apakah dia sesuai usaha kawanan atau tidak ya. Apalagi selain itu, tubannya diukur apanya deh, tuban deh. Dilihat cairannya hipoikoik itu yang hitam. Jadi ini kan misalnya ada perut nih, ini perut, ini kaki, ya di USG ya. Nah, ini placenta. Di sini ada apa? Bayangan yang hipoikoik yang hitam lebih gelap. Kalau bagus itu kan di color Doppler, dilihat ada mudar apa enggak. Tapi kalau USG yang 2 dimensi kan sulit toh. Lihat aja yang dia gambarannya hitam seperti cairan dan ketuban biasanya ya. Estenoce ya, dia cari ketuban biasanya. Nah, cari ketubannya dilihat, diukur dengan SDP atau MVP, single deep pocket, itu untuk satu region, satu tempat yang paling banyak gambaran hitam itu loh, paling banyak kira-kira. Kalian pikir aja, dicari. Yang paling banyak kan ukur berapa senti SDP, atau kalau pada pasien KPD 4 kuadran. 1, 2, 3, 4 kuadran, AFI namanya, akumulator dari foot indexnya. Tanya sekarang, SDP normalnya berapa? Single deep pocket untuk ketuban, dibilang dia ketubannya habis atau ketuban sedikit? Nggak tahu ya? 2 sampai 8, nanti kalau kuat itu sering lagi belajarnya. Kalau AFI 5 sampai 25, dah. Nah itu gitu ya, itu untuk USG. Apalagi deh. Jangan lupa dilihat plasentanya di mana. Jadi pas di USG itu ngelihat plasenta itu di mana. Ada di fundus, ya, atau di anterior bagian depan. Itu sebenarnya harus langsung ke USG-nya sih. Atau ditutupin dari OI bawah, ya, gitu ya. Apalagi. Terus ini kalau di sini ada apa deh? Proses persaingan. Seven cardinal movement sudah apa loh? Udah apa tadi tahu? Sebutin. Iya, saya juga tahu dibanding lo. Engagement. Ketika kepala mulai masuk panggul, terus Turun. Terus desain dulu, kepala masuk panggul. Setelah desain, fleksi. Setelah fleksi, Rotasi internal. faksi dalam, internal rotation. Terus setelah itu ekstensi, betul. Terus eksternal rotasi. faksi luar tuh kalau apa namanya? Kalau udah keluar ya, kalau sudah keluar, baru terjadi putaran faksi luar. Dia terjadi secara alami maksudnya, bukan kita yang muter. Ya, jadi kalau bayi lahir nih, kan biasanya gitu posisinya, gitu. So, panik. Ya gitu toh, keluar nih, keluar. Jangan langsung tarik begini kalau. Muter dulu. Oh, pernah ngeliat paksi luar, kayaknya. paksi luar dia muter. Nah, paksi luar baru kalian tarik bawah. Itu lehernya nggak putus tuh kalau diputar gitu. Enggak, kalau udah bener, tapi makanya kalau bayinya keluar nih ya. Keluar kan biasanya posisinya
Kesel banget teman. Trauma kepala ya. Ya, ini kan bayinya keluar nih ya nih. Bayi keluar, wah bayinya keluar, tarik wah udah. Nyangkut dia, trauma bayi ya, bahunya patah ya. Distorsi bahas. Bayi keluar, tapi ini sebenarnya hitungannya detik ya dek. Langsung jangan nunggu semenit kok nggak keluar bayinya. Mati bayinya. Ya, biasanya gini, dia muter, paksi luar. Setelah muter paksi luar, posisinya seperti ini baru dia dilahirkan dulu. Lahirin apa? Lahirin gimana lahirnya? Lahirnya ke bawah untuk dilahirkan bahu dulu. Bahu yang mana? Bahu anterior. Bahu anterior. Jadi setelah turun, bahu anteriornya lahir, baru kita ke atas. Bentar dulu. Nah, ini, anterior lahir nih. Bahu anterior lahir, dia posisi tangan seperti ini ya dia. Ya. Baru lahirkan bahu posterior. Posterior lahir, baru kalian. Pegang kepala. Iya, gitu. Aman. Asal sesuai. Aman aja. Saya kalau pengumuman dihafalin ya. Itu nanti dibaca aja. Ini topik masing-masing ya. Asal tarik. Kita Bayinya sabren. Iya, makasih ya. Ah, ini penting nih. Kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Kala 1 apa? Ditandai dengan Dari awal dulu. Masa laten. Dari awal. ya kan satu orang yang ngomong. Oh, Dek, masih duduk kami, Dek. Ayo, kala 1 adalah Kalau satu ada fase laten sama fase aktif. betul. Sampai pembukaan. 3. Tiga. Terus kalau yang kelas satu yang fase aktif itu yang 4 sampai 6 ya? 4 sampai 6 kayak jodoh. Sampai 6. Sebelah pasnya namanya apa? Namanya sampai fase aktif jadi tiga lagi. Jadi akmal lagi. Fase aktif. Oh, mesti. Laten sama aktif kan? Sehat ya, Dek? Aku lagi muntah. Sedang tidak baik-baik saja ini. Ya, duduk. Santai. Iya, enggak apa-apa, santai. Sehat ya nih? Oh, kalau lagi gini. Ya udah, ya. Enggak sehat sih. Udah makan ya? Oh, ya, udah mau makan, nanti makan lagi ya. Udah, yuk, lanjut. Buka berapa tadi? Sampai buka? Sampai buka berapa, Dek? Masa 6 cm? Itu 789 namanya apa? Fase dilatasi maksimal. Kala 2. Kala 2. Enggak, itu pas kala 1. Itu kala 1 yang Iya, suara. Kalau kala 2 itu yang pembukaan 10 sampai akhir. Iya. Saringan. Buka 1, dia berarti dari munculnya tanda persalinan tadi dengan histratur, dengan darah yang positif, dimana dengan bukaan 1 cm. Ya, kalau dia fase laten sampai buka 3 cm. Ya, kalau dia buka yang 4, masuk dia ke fase aktif. 4 sampai 10. Kalau 10 lengkap, udah lengkap, berarti dia masuk ke kala 2. Kala 2 adalah proses setelah terjadinya bukaan yang lengkap sampai bayi lahir, itu kala 2 ya. Kala 3 Sampai Bayi lahir itu maksudnya bayinya udah tersisa. melahirkan plasenta ya. Kala 4 Observasi 2 jam. ya, terus 2 jam pasca partum. Oke. Lamanya kala 1 pada preemie. Ada ini bisa Yang merah deh, siapa namanya? Gimana deh? Lamanya, penting ini harus tahu nih. Preemie. Kayak lebih lama. Berapa ini? Tadi begini kok. sudah jadi. Kala 1 dok, kalau fase laten itu sekian jam, fase aktif sekian jam. 8 jam. 8 jam. 8 jam, langsung tembak 8 jam. Gak tahu. Kala
laten berapa jam, aktif berapa jam. Persentinya aja deh, persenti berapa jam? Laten mah. Dek, yang datang. Iya, enggak. Buka 1, buka 2 pada fase laten berapa jam? Kalau ini kan tinggal friend tapi pokoknya kelasnya berarti 8 jam dong. 8 jam itu kan kira-kira. Ya. Kan hitungannya. Nggak mungkin kita bilang cuma 8 jam. Ada hitungannya deh. Jadi kita tahu kapan harus bertindak, kapan nggak harus bertindak. Ya. Biasanya Dan ini 4 jam. fase laten pada primi, pada fase laten buka 1 sampai 3, setiap pembukaan sesenti lamanya sekitar 1,5 sampai 2 jam. 2 jam ya. Untuk ini 2 jam. Terus pada fase aktif berapa? 1 jam. Jadi total berapa? Misalnya nih buka 1 sampai 3 tuh 2 jam, berarti total 6 jam. 6 jam di fase laten. Fase aktif 4 sampai 10 berapa tuh? Kalau premi 1 pembukaan per jam. 4 sampai 10 berapa? Ada berapa angka? 6. 7. 7 jam. 7 tambah 6 13 jam. Artinya dalam waktu 12 sampai 13 jam untuk pada pasien primi harus terjadi persalinan. Ya. Kalau pada multi Kalau multi lebih cepat 2 pembukaan per jam di kayak fase. gimana? Berarti buat 1 sampai 3 berapa lama? Pada multi bukan ketiganya Ya. 1 jam. Oh, 1 jam. 1 jam. Multi parah. Itu 1 sampai 3 bukan per satu. Enggak, pas 1 cm. Oh, per satu. Jadi 1 jam. Untuk fase aktifnya 30 menit. Jadi lebih cepat ya. Jadi pada multi lebih Iya. cepat. Dengan syarat riwayat vagina. Bila kalau multi riwayat sesar sama aja dia primi deh. Ya, beda ya. Karena dia belum pernah terjadi pelunakan serviks, belum pernah terjadi penuh kepala. Karena dia riwayat vagina. Kecuali dia sesarnya karena kala 2 yang tak maju, kala 2-nya gagal vakum. Nah, itu berarti dia udah pernah turun kepalanya. Oh. Ya, itu bisa dia dikatakan multi hitungannya ya. Itu ya. Terus pimpin kala 2, berapa lama kalian mimpin? 2 jam. 3 jam, 2 jam. 2 jam kalau primi, kalau multi 1 jam. Kalau nggak lain diapain? Lucu. Ya? Induksi dulu. Salah yang dulu makan dia sih. Induksi sih dulu, apa artinya induksi? Meksiko apa? Salah, ini salah kaprah induksi. Induksi itu dek, itu pemberian ultratonika, ya, pemberian apa namanya? Ultratonika untuk ketika belum terjadi persalinan, namanya induksi. Kalau stimulasi saat terjadi persalinan kita berikan ultratonika. Udah ya, udah kala 2 kan udah jadi persalinan, udah lengkap. Pertanyaan sekarang, kalau kala 2-nya sudah 2 jam pada primi dan seterusnya pada multi, diapain? Stimulasi. Kalau distimulasi, lah memang kalau bukan lengkap nggak di tripoksi. Jadi kalau bukan lengkap itu kita lakukan tripoksi langsung tripoksi aja, ya. Satu ampul atau 5 sampai 10 dry unit, 5 dry unit 1 ampul ya. Ya gimana? 10 ya. Jadi kalau pada patus yang nggak maju sudah 2 jam sejam nggak dipimpin diapain? Nggak tahu. Gimana? Atau iya benar sih kalau kalian di fase eksperimen dirujuk memang. Tapi kalau kalian di rumah sakit pasti dirujuk. Satu bisa diberikan vakum bisa, atau ekstraksi forceps dipegang alat, ya. Tapi dengan syarat apa? Tidak ada komplikasi. Nggak ada malpresentasi, ya dek. Presentasinya kepala. Kalau dia bokong, kan nggak bisa divakum, ya. Kepalanya turun, 13 bisa divakum.
Jadi apa namanya, ibu ini masih ada tenaga. Kalau vakum dia masih ada tenaga ibu ya. Kalau dia forceps boleh nggak ada tenaga ibu ya. Kalau vakum sama forceps gagal, diapain? Sesar. Sesar gagal vakum ya. Itu ya. Terus kalau G1 penting nih, ambil G1 sampai kalau beratnya lumayan 3000 ke atas atau G1 lah. G1 itu kan dia dinding vaginanya masih kaku. Diapakan biasanya? Episiotomi. Tadi nggak bilang ya. Langsung praktek apa? Coba aja nih. Dok, boleh nanya nggak dokter? Boleh nanti masih. Izin nanya dokter, kan ini ada beberapa indikasi ya dok untuk vakum, untuk forceps dok. Ya. Itu ada beberapa indikasi khusus nggak dok? Ini dengan tanda kutip ibu punya tenaga, tapi ada beberapa hal nggak dok yang kayak pada kondisi baik Ya, kondisi ini. ini dilarang vakum. Dilihat dulu, kalau ibu masih punya tenaga, ya kalau baiknya sih mending di vakum aja. Kalau vakum kan dia masih ada tenaga ibu masih bisa mampu untuk mendorong. Kalau forceps kan murni ya deh. Hati-hati forceps ya, forceps apa takutnya? Kalau distorsi ya, fraktur organ panggulnya, kan kita paksa dengan alat. Dan itu bener-bener ya kepalanya untuk sutura cervicalisnya, untuk posisi kepalanya bener-bener nggak ada fragmentasi, nggak ada miring, nggak ada oblik, nggak ada miring, nggak ada deep transfer test namanya untuk paksi yang gagal. Putar paksi itu bisa gagal deh. Ya. Putar paksi luar itu bisa gagal, pas dalam bisa gagal. Jadi pas kayak gini, posisinya kayak gini. Bisa lain nggak? Ya. Apalagi dia di atas, ya ukanya di jam 6 ya. Apa istilahnya? Prestasi muka, resmuk ya, kepala di atas. Ini nggak bisa lahir, hati-hati, nggak bisa divakum, nggak bisa di forceps. Forceps itu pilihan terakhir sebab aku sih, karena resikonya lebih besar. Resiko untuk fraktur panggulnya lebih besar, resiko untuk cedera kepala bayinya lebih besar. Kalau vakum kan kaput aja tuh, hematom juga sih, tapi kan lebih resiko forceps sebenarnya. Forceps dilakukan, indikasinya deh, misalnya pada pasien apa dok kalau forceps? Biasanya ibu nggak tenaga, karena itu gimana? Misalnya riwayat serangan asma yang lagi akut, tapi asma juga pertimbangan ya, lihat dulu ya. Kalau memang dia datang kala 2 dengan asma ya bisa ya kita bantu forceps, udah lengkap nih. Tapi kalau dia masih fase laten atau masih BDP, asma serangan akut, ya dulu mampu nggak ibunya untuk lain. Apa kalau masih BDP? Tambah janinnya gawat janin, hati-hati. Paling sering forceps misalnya pada pasien kelainan jantung. Nah, kelainan jantung mungkin kayak ibunya ngeden. Pasien datang nih kala 2, ibu kelainan jantung. Kita harus bantu ibunya, susah kelainan jantung, tapi kalau jantungnya kelainan jantungnya berat. Diperingat dengan vakum boleh kalau ibunya memang masih mampu ngeden, atau kalau vakum resiko ya jantungnya ya forceps. Dengan saat tadi kepalanya nggak maaf presentasi ya deh tadi. Kepalanya posisinya dengan UK di jam ini loh UK-nya jam 12. Jadi kalau mimpin itu raba dulu UK-nya. Dok lengkap kepala muka. Nah UK-nya di sini, UK-nya di mana dok? UK-nya di jam ini dok, jam 6 dok. Wah ya nggak bisa deh jam 6. Ini loh UK-nya. Penting ya ini kadang yang ini. Ya kalau ini kombinasi per abdominal, nggak mungkin muka lahir per vaginal. Bisa, coba gimana? Ditarik. Mau tarik ini? Kalau VT itu jangan sembarang cuma buka-buka aja. UK-nya dicari juga. Ini kadang sebagian kadang nggak disampaikan. Kadang koas juga nggak merhatiin. UK juga penting. Berapa UK jam berapa? Kalau di jam 6 hati-hati. UK di jam oke lah, UK-nya izin dok, UK-nya misalnya UK-nya masih jam 10 dok, buka berapa deh? Masih buka 5, ya nggak apa-apa. Masih ada kemungkinan bisa muter. Kalau udah buka 9 dok, UK di mana? Izin dok, UK-nya di jam 7 dok, buka 9. Yakin bisa lahir? Hati, kalau dia buka lengkap, taunya malah gini, resmuk, nggak bisa. Ya, jadi harus pentingnya selain VT, selain rapat pembukaan, UK juga diraba ya. Penting untuk nentuin bayi bisa performnya atau enggak. Apalagi
Mau langsung praktek atau dan bertanya boleh? Praktek. Dok mau tanya, kalau misalnya pasiennya punya penyakit jantung, kalau nggak asma, terus request mau sesar aja Gini, gitu? Jantung asma, apa kok jantung ya? Jantung kan kalau kelainan jantung kita perlu tahu kelainannya kelainan apa? Kelainan katup jantungnya, atau karena pembesar otot jantung, atau gangguan irama jantungnya. Ya, perlu tahu kita. Apa ada sumbatan jantung? Ya, kayak koroner atau apa kita perlu tahu. Atau dia ada riwayat pulmonary hypertension, paling sering itu, paling hati-hati ya dek, itu risiko kematiannya tinggi itu. Kalau tuh gimana dok? Ya rujuk tetap ke vaskes utama tipe A harusnya ya, ke tipe jantung untuk diapain? Screening dulu, screening diapakan? Di eko, lihat fungsi jantungnya, ya. Kecuali nih kan datang nggak tahu apa nih, pasti riwayat jantung misalnya ngomong ke kalian, dok saya riwayat jantung, kan PT buka lengkap, ya udah toh. Kalau sempat kalian rujuk silakan. Tapi kalau kondisi janinnya sudah jelek misalnya, ya jelek, kalau kan mampu, ya udah ditolong berikan forceps. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa rujuk aja. Ya, mending rujuk aja. Kalau mau aman, kalau di puskes ya, kecuali kan rumah sakit itu ada komplikasi kan bisa ditangani. Kalau di puskes rujuk aja. Ya. Kalau diberikan forceps itu harus izin dulu dengan DPJP, SPOK juga atau izin untuk di forceps, karena risiko forceps juga tinggi ya. Kalau kepala juga belum turun, masih di hos juga dong kepalanya. Jangan di forceps, jangan di vakum, ya. Dilakukan vakum kalau dia kepala sudah di hos 3 plus, sudah turun, sudah hampir proning kepalanya. Kalau masih tinggi, kalau itu masih sini kepalanya, kan vakum, apa resikonya? Ruptur, robek, ya. Mending ruptur, nggak lahir bayinya. Nggak bisa lahir, ya hati-hati ya, pastiin kepala turun. Makanya syaratnya vakum adalah 1, kepala turun di hos 13, 2, tenaga ibu masih ada, ya toh. Kalau masih ada tenaga ibu masih bisa untuk dilakukan tindakan vakum. Ya, ketiga lihat dulu diisi janinnya masih viable nggak, masih ada nggak janinnya, ya. Tapi kalau sudah di-stress, dibantu dengan vakum, diberikan vakum, ya. Jadi tanya apa lagi? Belum ada? Yo, praktek. Safrit masih di program. Pemersaan. Nah, ya, pasien datang hamil. Siapa yang hamil gimana sih? Yuk, 1 orang. Sambil. Coba. Nah, aku coba lah. Nyoba ini. Langsung yuk. Nyoba caranya. Coba dari pembandus. Apa anamnesis? Udah riwayatnya. Udah riwayat pekerjaan, riwayat keluarga, riwayat kebiasaan udah semua. Dan fisik. Head to toe udah, mata sudah, dari leher sudah, dada, toraks sudah semua, sekarang ke abdomen. Abdomen apa? Pemeriksaan. Apa dulu deh? Inspeksi dulu. Mana inspeksinya? Abdomennya. Karena abdomennya supel, ada distended nggak? Ada jaringan sikatrik nggak? Enggak, ini aku benerin deh. Ya lihat ya, ada bekas operasi sesar nggak? Ada jaringan sikatrik nggak? Ada luka nggak? Dilihat. Saya itu baru pemeriksaan Leopold. Coba Leopold 1. Gimana? Kalau jadi aku, jangan aku. Pindah. Contoh dulu ya. Leopold 1. Posisi kita, posisi pemeriksaan di sebelah kanan pasien. Posisi menghadap ke wajah ibu, wajah pasien. Bu, saya izin lakukan pemeriksaan obstetri atau pemeriksaan Leopold untuk menentukan posisi janin, ya. Leopold 1, ya, pemeriksaan untuk batas atas janin sekaligus fundus uterin, ya. Diraba, ya, ke atas. Dilihat perabaannya bulat keras, bulat lunak, atau apa yang dirasakan? Paling sering bulat keras atau bulat lunak? Kalau bulat lunak apa? Bokong. Kalau bulat keras? Kepala. Tapi kadang bokong itu gak mau nimbul. Bokong lunak. Enggak, maksudku deh. Bokong itu
bulat itu nggak pas kayak bulat kepala gitu loh bentuknya. Oh, Kan? iya. Kalau pantau, bokong kan Iya. ya bulat utuh ya. Kalau kepala kan dia mau coba? Oh, enggak. Ya, apalagi selain perbatas, tinggi, fundus, ada ini nggak ada midline. Tadi ada midline mana ya? Tadi kalau main nanya tuh lain tuh. Dan Ake main. Ya, ada midline, pakai midline. Ya nggak bisa loh Pak itu. Emang di awal nggak bisa. Ya, udah, apa-apa. Perusahaan properti. Dari tinggi simpisis, batas simpisis, ya diukur sampai ke tinggi fundusnya. Dilihat tinggi fundusnya kemana, ya. Ini dibalik ya, Dek, biar objektif. Kalau kan gini kan ngira nih kalian. Oh segini ya, oh segini ya. Nah, gitu ya. Dibalik biar objektif, jadi kan nggak ngira-ngira tingginya. Paham ya? Kalian lihat layar. Kalau kan balik kan ngira-ngira. Oh berarti sekian ya? Kalau hitungan saya ya 23 lah dok. Nah, dan hitungan koas kan, dibalik makanya biar lebih objektif. Dari simpisis diukur ya ke atas sampai batas fundus, dipalpasi, dilihat, diraba, fundus itu diraba. Kalau kita biarin cuma gini doang, gede ya. Dok, TFU-nya 40 cm dok. Banget bayinya. Salah ya, diraba fundusnya. Misalnya sekitar sekian, misalnya TFU-nya dok, izin dok TFU-nya 25 cm atau 26 cm ya. Sekitar segitu TFU-nya. Level kedua, level 2 sama, posisi masih di kanan, ada pocai ibu. Berapa dek? Level 2? Lateral. Bagian lateral, janin, apakah dia memanjang ke kanan atau manjang ke kiri? Untuk nyari apa ini? Cari punggung. Diikutkan. Nah, ini kan raba, bagian yang keras yang nyambung, yang lengkung nyambung. Kan ada yang putus pasti. Misalnya, oh yang ini kok kayak nggak ada sambungan, yang mana ini nggak ada, yang ini nyambung ke bawah. Berarti punggungnya sebelah kanan. Ikutin ya, harus diikutin. Kan namanya palpasi, diikutin. Kiri pasien. Ya, Kiri ibunya. Kiri pasien. itu sakit nih manekinnya. Gak usah di ini soalnya ya. Salah dong. Nih, udah. Sesuai. Ya. Nah ya, abis itu apa? Abis puki atau kanan, misal di kanan, puka. Apa? Abis tahu puka apa? Gitu. Apa? DJJ, dengan DJJ-nya. Di sini Bu, saya periksa untuk petak janinnya. Oh gitu, saya coba dari tadi pakai ini. Pantesan. Emang ada deh, emang ada kalau nanya baiknya. Kayak gini ya. Apa? Kalau puka itu berarti punggungnya sebelah mana? Kalau apa? Puka. Kanan. Maksudnya yang dilihat kanan memeriksa atau kanan si ibu? Misalkan tadi yang nyambung di Punggung sini. kanan. Ya ibu, ibunya. Bukan. Berarti Iya. sini. Oh ini puki ya? Iya. Iya puki sorry. Ini puki maksudnya sebelah puki ya. Punggung kiri, kan punggung kiri ya. Didengar. Ya. Ini ya. Oh gini ya. Ini ya. Dengar. Ini ya sebenarnya kalau kan OC kan kira-kira aja ya, pinter-pinter kalian aja. Tapi kalau yang sesungguhnya ke pasien biar tahu, diperiksa dengar. Dengan interval per pemeriksaan kan 3 kali loh. Iya. Intervalnya 5 detik. Jadi dengan yang pertama 5 detik, hitung berapa kali? 1, 2, 3. Ya, dengan 10 ya, jeda 5 detik. Lagi yang kedua, 5 detik lagi berapa kali? Ya sekian, 3 berapa? Total kan kali 4. Itu di sini. Dok, mau nanya. Boleh pakai telinga kiri gak? Boleh. Telinga Mau kiri kanan. Ngadepnya sama. Lebih sensitif Iya kan, lagi, boleh. Tapi kalau di rumah sakit kan jarang pakai itu. Ya enggak juga sih. Ini kan enggak nempel. Maaf ya. Kecuali kalau rumah sakit pakai Doppler, ini udah jarang dipakai sih. Ya, udah level 2 selesai. Lanjut ke level 3 apa? Lupa nih. Batas Satu yang batas bawah. terbawa janin. Terbawanya apa? Perabaannya apa? Kita masih ngadep ke ibu ya. Apa perabaannya apa? Apakah bulat, lunak atau bulat keras atau ini jarang sih. Kaki manjang. Tapi jarang itu susah, kalau kaki susah. Kan kalau masih apa? Preklinik ya paling bulat lunak atau bulat keras. 3 langsung 4. Kalau 4 gimana? Posisi kita ngadep ke kaki ibu,
tetap masih di posisi kanan, lihat untuk posisinya sudah masuk pantul atau tidak. Apakah divergen ataukah konvergen? Apakah masuk pantul atau tidak masuk pantul? Kalau masuk pantul masuknya berapa per berapa, misalnya pakai jari ya. 2/4, 2/5, 1/5, atau terserah pakai yang mana patokannya. Udah lewat 4, lanjut ke ya VT ya. Tadi VT dilihat dulu. Pertama lihat vulva uretranya normal nggak, ada massa nggak, ada yang rapuh nggak jaringannya, base normal. Uretranya, tahu uretra? Pernah lihat? Ya melihat ada videonya kan banyak di Google itu. Tenang apa enggak, ada massa apa enggak, nyempit apa enggak, kenapa dek? Nggak ngapain? Sikat apa enggak? Iya banyak kan di Google untuk Apa sih ini? Ya. Terus ini vaginanya, kan VT nih, masuk tangan. Nah ini biasanya pada para pemula biasanya bilangnya apa? Hangat dok, ya kan? Ada yang banyak Iya, gitu. iya coba aja deh VT deh. Pasti bingung pertama. Apa ya ini di VT ya? Wah nggak tahu ini apa ya? Hangat dok gitu kan. VT dilihat dinding vagina tuh kan kiri, licin nggak, normal nggak? Harusnya normal sih, kalau pasien obstetrik normal ya, nggak ada masalah harusnya. Porsio, ini nggak ada porsio ya? Ya anggap aja ini porsio, lihat porsionya apakah tebal, kaku, apakah lunak, apakah tipis. Kalau tipis biasanya apa? Urin partu, berarti kan udah persalinan, biasanya udah bukaan ya. Posisinya apakah di posterior, di medial, mid anterior atau di anterior? Ya, kalau di anterior biasanya udah pembukaan juga sih, udah masukin partu. Kalau masih di posterior, biasanya adalah kondisi masih belum dalam persalinan, ya masih tebal, masih kaku. Habis itu apa dok? Habis itu di VT dilihat pembukaannya berapa? Apakah 1 cm? Apakah 2 cm? Apakah 3 cm? Ini jari kalian masing-masing ya, makanya jari masing-masing aku pakai penggaris aja berapa cm? Jari masing-masing. Iya kan beda-beda tuh. Coba lihat ini jari bandingin sama ini jari. Sama nggak tuh? Nah, beda. 1,5 tuh. Ini 2 atau 3 tuh bukannya beda tuh. Ya, tapi kalau buka 6 kita bisa patokan. Ini ya, ini kan 3 nih. Kurang lebih 3 ya. Ini kan 2. 2 dilonggar dikit 3. Longgar lagi 4. Ini 5, 6. Nah, kalau 6 kita lihat. Ada jam 12, jam 3, jam 6, jam 9-nya ada bukaan atau enggak? Masih ada porsio atau tidak? Dinding porsio masih teraba atau tidak? Ada apa ya? Apa dok? Enggak ada porsio sih ya, susah ya. Ya gini lah, nih, misalnya nih buka 6 ya dek. Buka 6 ya. Ini dinding porsionya. Tadi tak jelasin tadi ya. Mungkin yang baru datang, temannya mana yang baru datang? Ini. Ini dek, sini dek. Ini kepala nih, ini bukan 6 misalnya. Nah ini kalau bukan 6, pokan VT, dinding latar bagian itu kan pakai jam aja ya. Jam 3, jam 6, jam 12, jam 9, jam 12 nya masih ada semua. Kalau dia buka 7 biasanya dindingnya sisa tinggal 3. Biasanya tinggal sisa jam 3, jam 6 atau jam 9, atau jam 9, jam 12, jam 6. Artinya tinggal 3 bagian dindingnya yang masih teraba, itu buka 7. Buka 8 tinggal 2. Buka 9 tinggal 1. Terus keluar. Kalau lengkap nggak ada ya. Udah tipis, porsinya sudah tidak teraba lagi, berarti sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, jangan lupa ya, jangan lupa diraba UK-nya ya. Kalau buka aktif, biasanya kalau buka aktif, buka 4 ke atas, UK jangan lupa diraba ya dek. Mana UK dok? UK-nya diraba ini. Ada jam berapa UK-nya? Penting ya, untuk meraba risiko malpresentasi. Kalau nanti pas itu perbedaan yang di sini sama di sini gimana dok? Cara bedainnya nanti? Kan Iya itu sering PT, sering pengalaman. Salah ngiri Ya nanti main kalau udah koas, Sering fitur sih. ada pasien partu, enggak kan sama residennya. Residen itu kan koasnya sama tuh, Enes. Apa beda koasnya? Sama tuh. Sama kan opsinya? Ya kan presidennya. Dok, saya izin PT, ikut ya dok, ajarin. Nanti kalian raba, biasanya
Kenapa kok dek? Yang kecil lebih kecil, yang ini lebih besar. Yang kecil yang mana, Dok? Ini kecil. Oh. Kalau kayak gini berarti arah jam berapa ukanya? Nih. Ini normal dia ukanya di jam 12. Saat buka lengkap ya. Kalau dia masih nomor 1 buka 4 misalnya ukanya Kayak masih gitu berarti nggak bisa. masih di jam 1 misalnya ya nggak apa-apa. Oh. Dia evaluasi dulu. Dok, emang pernah kalau bisa pakai headset? Sering deh. Sering periksa. Jam terbang ya Bunda. Soalnya kayaknya kita kesakitan pakai headset. Kalau udah lengkap, kita lakukan kalau dua diapain? Persalinan. Ya, persalinan. Dipimpin. 1, kalau dia G1 dilakukan tindakan epistomi terlebih dahulu. Epistomi itu diapain? Digunting. Digunting bagian Mediolateral. tapi di arah mediolateral. Ada gunting nggak? Di situ tadi ada lengkap kok. Tadi aku lihat tuh loh yang di kotak besi. Ini kan? Atas. Ini kan perineum ya? Iya. Ini perineum. Nah, Ya. gambar semua. Apa? Ada? Apa open aja ngomong. Ada gunting. Dek, kamu masuk sini dulu, Dek. Iya. Aja ini gunting lah. Anggap aja gunting ya. Ya ini kan perineum. Kenapa dia di FBC paling sering? Karena memang dia masih kaku. Apa kalau dia TBC-nya lebih dari 3000. Kalau dia G1 sulit keluar kepala bayinya. Kalau dipaksakan keluar biasanya apa? Terjadi ruptur perineumnya nggak beraturan. Bahkan sampai ke 4 juga bisa karena dia robekannya jadi lurus ke bawah. Bawah itu apa? Anus. Ada sphincter ani juga di sini ya. Jadi robeknya adalah ini medial lateral. Jadi miring ke sana. Medial Ini lateral. Ya kalau bagus sih nggak usah jauh-jauh ya dek, 1 cm aja, nggak usah lebar-lebar. Ini kan dia intinya kita tuh ngebuat arah robekannya. Nanti dia melebarnya itu tergantung kepala bayi. Dia tinggal lebar sendiri robekannya itu. Ya kalau emang besar banget juga robeknya itu sesuai dengan arah robekannya yang udah kita epis. Tapi kalau nggak kita epis, robeknya ke bawah. Ya, ini sering jadi kalau di paskes primer biasanya. Nggak di epis, G1, beratnya 3000 ke atas, tapi kalau sampai 4000, robek, sampai ke 4, sampai anusnya kena, repot, kasihan ibunya ya. Kalau G1 ya, nah kita epis sebelah sini. Epis saat apa? Saat kapan deh? Saat terjadinya kontraksi, saat jadi dia kalau 2 betul, mana kalau 2. 1, jangan lupa ya 1 di epis juga jangan pas kepala bayinya masih tinggi. Jadi kalau kepala bayinya sudah proning, sudah mau lahir. Nah, sudah mau lahir, sudah proning, baru kita epis. Kalau masih tinggi di sini walaupun lengkap, jangan diepis dulu ya. Kenapa? Ya bleeding deh. Ya, makin lama bleeding kan kasihan ibunya, bleeding terus ya. Dan diepis ketika terjadi kontraksi. Jadi ketika ibunya lagi mengejar. Kenapa? Biar dia sakit. Iya betul. Jadi ada nyeri alihnya. Dia nyerinya dialihkan ke kontraksi. Kan kontraksi nyeri banget. Enggak diinfus, Dok. Enggak di ini bius, Dok. Ya kalau Aduh sakit. ya bius boleh, tapi nggak juga nggak apa-apa. Waduh. Belis ya. Pos lahir aja, sudah lahir bayi baru kita bius. Ini kan kita nyelamatin bayinya dulu toh. Biasanya nanti Seremnya. Ya Allah, mules jadi ini. karena kalau dia pas mengejan, ibunya nggak kerasa dia nyeri di sini. Dia nyeri karena kontraksi. Berarti lebih Mau kan sakit robek dong. juga ibunya kerasa. Tapi kalau kalian ibunya belum mengejan, kalian sobek, ibunya teriak. Bu, saya epis ya. Berat, nah teriak ibunya. Kalau ibunya ngejan, lalu diepis. Udah diepis nih. Soalnya di sininya udah lebih sakit nggak sih? Ya, habis itu kalau sudah kroning, dok udah kroning Iya, diapain kerasa dok? ya. Stenen namanya ya. Posisi stenennya gimana? Tangan atas lindungin uretra. Ya, perhatiin deh. Tangan atas lindungin uretra. Sorry ya, aku belum tak potong ya. Tangan atas lindungin uretra. Tangan bawahnya lindungin bagian perineum.
Ini enggak ini sih bentuknya. Jadi ini kan ada uretra deh, ini kan ada uretra ya. Kita lindungin bagian uretranya. Tangan bawah lindungin bagian perineum. Apa tujuannya? Supaya tadi terjadi ruptur pada perineum. Ya walaupun kita epis kalau G1 ya, kalau G2 kan nggak usah diepis. Kalau G2 udah pernah pervagina kan nggak usah diepis. Ya, sambil ibunya dipimpin untuk mengejan. Ketika kepala bayi lahir nih, kepala lahir nih. Kepala bayi susah ya. Aduh, kepalanya keputar. Susah deh. Ya, kepala bayi lahir nih, lahir, tunggu dia putar paksi luar. Ya, kalau dia putar paksi luar, pegang seperti ini. Gak usah pegang leher ya, pegang kepalanya ya, kepala pegang. Ya, gini posisi gini. Ya. Tarik ke bawah, tarik aja gentle. Tarik ke bawah. Sampai bahu. Ada efek suaranya ya. Sampai bahu anterior lahir. Bahu anterior lahir, tarik ke atas, bahu posterior bukan. Ya, mau copot kamu lahir. Bayi posterior lahir, tarik ke atas, setan bayi. Sama Ibu Sabrin. Iya, sama makasih ya. Oh, jatuh. Gitu ya. Terus melalui pelasananya gimana? Ya, ini kan bayi lahir nih. Nah, Bayi lahir. Boleh posisikan ibu atau posisikan ke penolong ke asisten ya. Asisten? Itu boleh. Jangan lupa dilakukan Jepit ya, pemotongan tali pusat. Jangan lupa deh pas mau jepit ini gimana? Nggak bisa dilepas itu. Bisa dibuka ya? itu biasanya. Oh, iya. Jangan lupa pas nanti di anu ya, dipijet dulu. Tekan untuk apa resiko dan nggak muncrat nanti. Jepit di dua sisi ya, Dek. Sisi yang ini dengan klem tali pusat, satu pakai klem biasa nggak apa-apa. Jangan lupa dipijet dulu ya, arahin ke sana ya. ke bayinya, Dok. Ya, jangan sampai resikonya pasti potong muncrat. Gunting, udah pas, baru kita lakukan perenggangan tali pusat terkendali. Kala 3. 3. Lepas gitu. Apa semua ya? Kalau 3 berapa lama? Lupa dulu. 30 menit. Maksimal. Kalau lewat diapain deh? Di hah? Bukannya dikasih injeksi? Bukan. Bukan yang dia. Bukan. Diambil. Apa sih kalau yang bahasanya apa? Ya, Si kerok. Ya, K3 ya. K3 ya. K3 nih. Ini plasentannya, ya toh? Ada klem nggak deh? Ada. Jangan lupa setelah plasenta lahir masuk oksitosin intramuskular berapa? 10 unit masuk untuk kontraksi uterusnya ya. Ya. Ya, betul. Kenapa? Dengan pemberian ultratonika pada bisa berhenti. Kenapa tuh? Apa sih? Kontraksi. Karena saat terjadi bayi lahir, uterus kan tadinya besar. Ya toh, bayi besar, uterus besar. Saat besar masih ada terjadi dilatasi dari arteri apa yang sering bleeding kalau di dalam uterus? Spinalis itu. Arteri spiralisnya bleeding ya, dengan kondisi uterusnya masih hipotoni karena kondisi bayi lahir. Oh. Nanti kan lama-kelamaan uterus akan berkontraksi. Saat terjadi kontraksi, dengan terjadi kontraksi pada myometrium, pada dinding rahimnya, dengan saat tidak langsung dia mengkontriksi arteri spiralis. Jadi terjadinya proses hemostasis, peredarannya berhenti. Jadi nggak perlu masuk tranek. Dan kalau bayi lahir, udah lahir bayi, jangan bilang Pak masuk tranek. Ya salah. Masuk ultratonika dulu. Lewat ya? Belum tuh? Masuk ultratonika, oksitosin 1 ampul. Ya, setelah itu lakukan perenggangan tali pusat. Nggak boleh ya? Nggak tahu. Enggak apa-apa deh. Oh iya, nggak apa ya? Ya, misalnya Gitu soalnya. perenggangan tali pusat. Tangan kita yang atas pegang bagian fundus uterusnya untuk direnggangkan, difiksasi. Agar apa, Dek? Agar ini kita fiksasi uterus saja, jangan dorong. Fiksasi uterus untuk apa? Mencegah terjadinya Keluar.
prolaps. Iya, prolaps. Ya, atau inversi ya, artinya jangan sampai uterusnya kalian tarik plasenta, uterusnya kalau tarik juga ya. Hati-hati itu ya. Terus ini jangan narik, ini bukan narik, ini merenggangkan. Kadang kita nggak sabaran atau tarik, putus. Putus bleeding darah, pusing nih kalian pasti panik itu. Karena kan masih banyak udaranya, pasti bleeding aktif itu. Kalian nggak tahu plasentanya di mana, masih di ujung sana, ujung plasentanya itu, ujung ininya maksudnya masih jauh di sana, ini udah putus. Ya, makanya tindakannya adalah perenggangan. Direnggangin dulu, ini fiksasi. Pelan-pelan. Makanya durasinya 30 menit, nggak usah buru-buru. Masuk oksitosin awal tadi ya, menit ke 0. Yang 11 menit belum lahir. Lagi. Masuk oksi kedua, masuk lagi. Lanjut aja terus. Belum lahir setengah jam. Oke, masuk oksi lagi nggak apa-apa. Sekali lagi. Terus habis itu apa? Belum lahir nih. Retensi. Manual. Langsung. Manual plasenta kita ambil. Hati-hati ya deh manual plasenta ya. Saat atau manual plasenta, pentingnya apa? Tangan kita yang satu lagi jangan diem, pegang fundus. Jangan sampai kita nggak tahu fundusnya di mana, kita main masukin tangan aja. Hati-hati ya. Nah, udah dalaman bahaya ya. Ya, setelah itu ditelusuri dindingnya, diikutin, pelan-pelan, lepas pelan-pelan. Itu ini sih Dek, sebenarnya nggak semudah itu ya, pelan-pelan. Emang lengket biasanya. Udah, baru kita tarik keluar, baru kita lakukan digitalisasi. Apa digitalisasi? Apa digitalisasi? Iya. Bukan, digitalisasi itu dengan jari-jari kita digiti. Digitalisasi dengan jari-jari kita membersihkan sisa plasenta, explore. Jadi bedanya manual plasenta dengan digitalisasi adalah manual plasenta untuk retensi plasenta, untuk plasenta yang belum keluar. Itu manual plasenta. Digitalisasi adalah untuk retensi sisanya, untuk membersihkan sisa plasenta dengan jari. Dieksplor, bersihkan sisanya, udah bersih, yakin bersih, udah nggak ada lagi, ya sudah aman. Apa? Tensi dulu. Stabil. Tensinya stabil, masuk apa? Metergin tambahan. Beri. Oh, berarti belum masuk kalam. Iya, ini udah mau kalam 4. Nah, tapi kan udah lahir kali 3 satu, udah lahir plasenta. Masuk metergin jangan lupa. Kalau tensinya di bawah, hati-hati ya Dek, metergin itu ada efek peningkatan tensi. Kalau dari jurnal 10 sampai 15 menit tensi itu bisa naik. Ya kan, dia ada efek vasokonstriksi juga, tensi bisa naik. Jadi kalau tensinya tinggi jangan kasih metergin, mending drip oksi lagi aja atau masuk oksi dulu. Oksi kebalikannya, hati-hati ke oksi, jangan sampai tensinya Rendah. tensi 90 kasih oksi, terus kaget kok tensi 70. Iya. Hati-hati Oksi ya, yang BPT. itu ya seni ya. Jadi kalau tensinya rendah jangan dikasih oksi di bawah 100. Kalau tensinya tinggi jangan masuk metergin, tapi lihat kondisinya ya. Tensi 101 70 dok, aman, masuk metergin. Oke, udah aman, kalam 4 observasi selama 2 jam. 2 jam. Apa yang diobservasi? Tekanan darah. Terus tekanan darah. Ya TTV ya, TTV janin. Suhu juga diukur, terus apa lagi? Perdana kan bisa. Iya boleh, benar dilihat PPV per vaginalnya. Urinnya dilihat, betul. Kontraksi. Kontraksi juga penting dilihat. Kontraksi bagus ya, jangan-jangan atoni. Kalau atoni apa masuk ultratonika lagi, oximeterkin. Ya. Coba. Dok, yang kontraksi yang evaluasi pasien-pasien keluar tuh rasanya kontraksinya Lewat ya? Iya. Mau pulang atau mau nyoba dulu? Monggo. Tadi yang plasenta itu Jaring. Iya, jadi kalau PTT jangan ditarik minyak Dede, renggangin aja. Dengan dia merenggang, nanti dia terjadi proses
Kayak ketat yang lu kayak lurus aja kan ya. Jadi proses avulsi itu pas. Jadi topi. Kalau kita peregangannya sudah baik, sudah benar, fiksasi uterus sudah benar, dan di biasanya ateron, kalau pattern kan takutnya lengket. Kalau di ateron, dia lahir kode. Sabar aja. Gitu. Pelan. Ini kalau misalnya kepanjangan nih, kepanjangan gini, klaim yang tadi dimajuin aja ke depan. Lagi, ayo lagi, ya. Intinya adalah nggak usah buru-buru. Ditarik pelan-pelan gitu ya, Dok? Bukan tarik. Lah terus salah. dibiarin. Bukan dibiarin. Ini penyiksaan Diregang. berapa? Ini renggang. Iya. Ini renggang. Ini tarik. Podol. Putus kan? Iya, betul. Karena itu kayak ya kali tambah gitu terbang. Hah? Tari tambah terbang. Kamu lagi Oh, mau ini lari renggang. gitu loh. Ini renggang ya? Aktif gitu Ini renggang. pelan-pelan. Ini tarik. Ya. Berarti yang mendorong dia keluar itu apa nih? Nanti terjadi proses avulsi namanya. Memang kalau sudah bayi lahir, kita renggangkan tali pusatnya, nanti dia juga lepas deh. Jadi nggak usah buru-buru untuk ditarik. Intinya ini fiksasi, ke fundus fiksasi, arahnya ke dorsokranial, dari punggung uterus ke arah kranial, fiksasi, itu peregangan pelan-pelan. Oh, pendorong Gitu. Ya, mau coba, mau pulang atau mau gimana? Astagfirullahaladzim. Haifa. Anakmu Haifa. Diperankan sekali. Kalau mau coba sini boleh, mau coba-coba sini boleh, mau pulang boleh. Ini udah kah? Silakan. Ya apa? Kalau